Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha lil ummati wa jahada fi sabilillahi hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa ala alihi al-akhyar wa atba'ihi al-abrar wa azwajihi al-athhar wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ikhwatal hudur, hadirin sekalian, hari ini kita memasuki hari-hari baru dari tahun 2021. Hadirin sekalian, manusia berbeda kedudukannya berdasarkan bagaimana mereka menggunakan waktunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'mar ummati baina sittin wa sab'in wa aqallu ma yajuzu dzalik." Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang melewati umur tersebut. Hadirin sekalian, berbeda dengan nabi-nabi terdahulu yang usianya bisa ribuan tahun, ratusan tahun, namun umat Nabi Muhammad rata-rata usianya 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang melewati angka tersebut. Hadirin sekalian, karena itu Islam mengajarkan kita untuk senantiasa memanfaatkan waktu yang ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadam 'abdin yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba'." Tidaklah kaki seorang hamba menginjakkan kakinya setelah hari kiamat kecuali ditanya tentang 4 hal. An umrihi fima afnah, tentang usianya untuk apa dia habiskan. Wa an syababihi fima ablah, dan tentang masa mudanya untuk apa dia habiskan. Wa an ilmihi madza amila bih, dan ilmunya apa yang dia lakukan dengan ilmu tersebut. Wa an malihi min aina iktasab wa fima anfaq, dan tentang hartanya dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia nafkahkan. Hadirin sekalian, yang pertama-tama adalah umur atau usia. Setiap hari usia kita berkurang. Sebagaimana Hasan al-Basri, beliau berkata, "Ya insan, innaka anta ayyam, kullama dhahaba yaumun dhahaba ba'du." Wahai manusia, sesungguhnya kamu adalah kumpulan hari-hari. Setiap berkurang 1 hari, maka berkurang juga usiamu. Selanjutnya hadirin sekalian, nikmat kedua yang Allah berikan kepada kita dan akan ditanyakan untuk apa kita gunakan adalah nikmat masa muda. Masa muda adalah masa kekuatan di antara 2 kelemahan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Alladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian dari kelemahan, kemudian dari kelemahan Allah berikan kekuatan, kemudian setelah kekuatan Allah kembalikan dalam bentuk kelemahan. Masa muda adalah masa kuat antara dua masa lemah, yaitu masa anak-anak dan masa tua. Karena itu dalam hadis tersebut disebutkan secara langsung, berbeda dengan usia, masa muda pun akan ditanyakan untuk apa kita gunakan. Selanjutnya yang ketiga adalah ilmu pengetahuan yang kita punya, untuk apa kita manfaatkan. Dan yang terakhir barulah harta, dari mana kita dapatkan dan untuk apa kita sedekahkan. Hadirin sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ni'matani maghfurun fihi ma katsirun minan nas." Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai terhadap nikmat tersebut. Yang pertama, nikmatul faragh, nikmat waktu senggang. Yang kedua, nikmatus sihat, nikmat sehat. Hadirin sekalian, sekecil apapun ada kesempatan bagi kita untuk berbuat baik, Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk menggunakannya untuk kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilah." Jika datang hari kiamat dan di tangan kalian ada fasilah. Fasilah adalah pohon kurma yang masih kecil. Wa tastati alla taquma as-sa'ah qabla an tagrisaha, dan kamu masih bisa menanam fasilah itu sebelum terjadinya kiamat, fal yagrisha, maka hendaknya dia tanamkan pohon kurma yang masih kecil tersebut. Hadirin sekalian, ketika matahari terbit dari barat, sudah tidak ada waktu lagi untuk bertobat. Tetapi ketika kita masih mampu melakukan satu kebaikan, menanamkan pohon kurma, di situ pun Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai suatu kebaikan. Padahal sudah pasti yang menanam tidak akan memetik buahnya. Sudah pasti yang ditanam akan hancur bersamaan dengan terjadinya kiamat. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita melakukan setiap kebaikan sekecil apapun waktu yang kita punya. Fal yagrisha, maka tanamlah. Karena itu hadirin sekalian, kita melihat banyak sekali pesan orang-orang soleh tentang bagaimana menggunakan waktu. Salah satunya ialah suatu riwayat dari Tabrani yang menceritakan kisah tentang anak dari salah satu sahabat yang terjadi antara Umar bin Khattab dengan salah satu sahabat. Umar bin Khattab, beliau bertemu dengan salah satu sahabat, dan sahabat tersebut sudah tua usianya, bernama Khuzaimah bin Thabit. Khuzaimah bin Thabit memiliki sebidang tanah yang tidak digunakan. Kemudian Umar bertanya, "Ya Khuzaimah, ma yamnauka min alla tagris fi ardik?" Apa yang membuatmu tidak menggunakan tanahmu, tidak menanam sesuatu di atas tanahmu? Apa kata Khuzaimah? "Ana syekh, rubama amutul yawm aw ghadan." Aku sudah tua, mungkin aku mati hari ini atau besok. Kalau aku tanam tanah ini, kapan aku memetik hasilnya? Apa kata Umar? "La, balaka ajar." Bukan begitu. Kalaupun kamu tidak memetik buahnya, kamu tetap mendapatkan pahala. Kemudian Ibnu Khuzaimah menceritakan, setelah itu Umar bin Khattab, beliau sendiri berjalan mencari benih, beliau sendiri memegang alat pacul dan kemudian menggali sendiri tanah, membantu ayahku. Umar bin Khattab, beliau meskipun tidak dibayar sama sekali, membantu Khuzaimah bin Sabit untuk mengurus tanahnya. Kenapa? Karena Umar berkata, "Inilah akrah an arsyabat an aronas sabah lala." Aku sangat tidak suka, kata Umar, melihat orang menganggur, tidak punya pekerjaan. Hadirin sekalian, selanjutnya ada juga kisah yang lain. Syuraih al-Qadhi, salah satu orang alim. Suatu saat beliau melewati sekelompok pemuda yang tidak melakukan apa-apa.
tidak membaca buku, tidak mengobrol, hanya berduduk-duduk di samping jalan, di pinggir jalan melihat orang-orang yang lewat. Kemudian Syuraih Al-Qadhi bertanya, apa yang kalian lakukan? Maka mereka menjawab, kami tidak ada pekerjaan, kami juga tidak punya kegiatan. Kemudian Syuraih berkata, ahakadza yaqdi al-muslim waqtahu, apakah seperti ini seorang muslim menghabiskan waktunya? Alam taqra qaulahu ta'ala, apakah kalian belum membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jika kalian dalam kekosongan, fansab. Fansab di sini sebagian mufassirin mengatakan beribadahlah. Nasaba yansabu artinya tancapkan diri kalian dalam ibadah, dalam sujud. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhan kalian mendekatlah. Mereka sebenarnya masih bisa mendatangi orang-orang alim atau mungkin menghadiri majelis-majelis ilmu, tetapi mereka tidak melakukan apa-apa dengan kehidupan mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab." Hadirin sekalian, Umar bin Abdul Aziz yang disebut sebagai khalifah yang kelima dari Khulafaur Rasyidin, salah satu khalifah terbaik Daulah Bani Umayyah, beliau berpesan, ya bena Adam, innal laila wan nahar ya'malani 'alaik. Wahai anak manusia, siang dan malam bekerja atas dirimu. Setiap hari siang dan malam menghabiskan umurmu. Fa'malu fihima. Maka lakukanlah sesuatu di malam dan siang hari. Hadirin sekalian, lalu bagaimana kita menggunakan waktu kita? Mari kita lihat contoh dari beberapa orang soleh. Salah satunya adalah Ibn Abi Asim, salah satu pakar hadis yang dalam hidupnya berhasil menuliskan 300 jilid dari buku hadis. Bagaimana cara beliau mengisi waktu? Anaknya menceritakan, Ibnu Abi Asim menceritakan, ayahku ketika dia makan, aku disuruh membacakan buku kepada beliau. Ayahku ketika dia masuk ke kamar kecil, ke kamar mandi, aku disuruh membacakan buku dari luar. Hadirin sekalian, beliau tidak melewatkan sedikit pun waktu kecuali digunakan untuk kemanfaatan, sehingga akhirnya saat wafat beliau meninggalkan 300 buku yang sampai hari ini menjaga keilmuan umat Islam. Jarh wa ta'dil, hadis yang berisi ratusan bahkan puluhan ribu hadis dan lain sebagainya. Kemudian ada juga kisah yang lain, Al-Asma'i. Beliau ditanya, apa yang kau lakukan ketika waktu kosong? Beliau mengatakan, aku tidak akan keluar kecuali untuk tiga hal. Faidah, aidah, maidah. Faidah adalah manfaat. Kalau tidak ada manfaat, aku tidak akan keluar. Yang kedua, maidah. Maidah artinya hidangan, undangan. Kalau tidak ada undangan untuk hal yang penting, aku tidak keluar. Yang ketiga adalah aidah. Aidah artinya mengunjungi orang sakit. Kalau tidak untuk tiga hal ini, aku tidak keluar. Begitu kata Al-Asma'i. Selanjutnya ada satu kisah lagi tentang Yusuf Al-Qadhi. Beliau adalah salah satu orang soleh, seorang hakim yang di detik-detik terakhir hidupnya didatangi oleh muridnya bernama Yusuf. Bernama Ibrahim Ibnul Jarrah Al-Qadhi yang juga seorang hakim. Ibrahim saat mendatangi Yusuf, Yusuf berkata, mal mas'alah. Yang dimaksud dengan mal masalah adalah ada pertanyaan apa? Kata Yusuf Al-Qadhi. Padahal beliau dalam keadaan hampir wafat, dalam keadaan sakit yang kritis, beliau masih menanyakan kepada muridnya, kamu punya pertanyaan apa? Kemudian Ibrahim bertanya lagi, apakah di waktu seperti ini engkau masih mengajarkanku? Apa kata Yusuf Al-Qadhi? Rubama yanju minhu najin. Bisa jadi ada orang yang selamat karena ilmu yang kau tanyakan. Maka hadirin sekalian, kemudian Ibrahim bertanya tentang bagaimana hukum melempar jumroh. Apakah lebih afdol sambil naik kendaraan atau tanpa naik kendaraan? Maka kemudian Yusuf Al-Qadhi menjelaskan tentang hukum dari hal tersebut, yaitu dalam lemparan jumroh yang satu yang kedua lebih afdol tanpa naik kendaraan, tapi dalam jumroh yang ketiga lebih afdol untuk naik kendaraan, karena saat itu masih memungkinkan untuk naik kendaraan, mungkin unta atau kuda dan lain sebagainya. Hadirin sekalian, demikianlah contoh orang-orang soleh.
menghabiskan waktu mereka. Lalu bagaimanakah nasihat yang diberikan? Salah satu yang diberikan oleh salah satu masyayikh, Syekh Al-Arifi, beliau memberikan nasihat, buatlah program harian. Mungkin satu hari kita belum punya program apa-apa, minimal berapa halaman kita ingin baca Al-Quran, atau mungkin satu juz kita ingin baca Al-Quran, atau mungkin ada satu buku yang ingin kita baca setiap harinya. Bisa jadi hal tersebut menambah semangat kita untuk menambah kebaikan. Karena Abdullah bin Mas'ud beliau berkata, Abdullah bin Mas'ud beliau berkata, "Innil akrahu yauman yanqusu fihi umri wa lam yazdad fihi amali." Beliau berkata, aku sangat tidak suka ada satu hari yang di hari itu umurku berkurang tetapi amal ibadahku tidak bertambah. Hadirin sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah sehingga kita bisa menggunakan semua waktu kita untuk kemanfaatan, sehingga nanti saat kita ditanya untuk apa umur kita, untuk apa masa muda kita mampu menjawabnya dengan baik, dengan penuh tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.